Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Davitri Julianti dari kelas RA1. Di sini saya ingin melakukan presentasi atau pembacaan materi. Materi yang saya pilih ini materi di pertemuan 5. Saya membacakan materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS saya. Baik, saya mulai. Pertama ada manajemen puskesmas. Berdasarkan dasar hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas. Yang kedua PMK nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Yang ketiga ada UU nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Selanjutnya ada pengertian puskesmas. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Selanjutnya ada prinsip penyelenggaraan puskesmas. Yang pertama ada paradigma sehat, yang kedua ada pertanggungjawaban wilayah, yang ketiga kemandirian masyarakat, 4. Pemerataan, 5. Teknologi tepat guna, dan yang keenam keterpaduan kesinambungan. Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas A. Sistem penghawaan atau ventilasi, B. Sistem pencahayaan, C. Sistem sanitasi, D. Sistem kelistrikan, E. Sistem komunikasi, F. Sistem gas medik, G. Sistem proteksi petir, H. Sistem proteksi kebakaran, I. Sistem pengendalian kebisingan. Selanjutnya ada peralatan kesehatan di puskesmas yang harus memenuhi persyaratan. Yang pertama ada standar mutu, keamanan, dan keselamatan. Yang kedua memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. Selanjutnya ada SDM puskesmas. Yang pertama ada tenaga kesehatan dan yang kedua ada tenaga non-kesehatan. Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas 1. Dokter atau dokter layanan primer, 2. Dokter gigi, 3. Perawat. Bidan tenaga kesehatan masyarakat itu ada tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian. Selanjutnya ada kategori puskesmas. Yang pertama puskesmas kawasan perkotaan, yang kedua puskesmas kawasan pedesaan, dan yang ketiga puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. Di puskesmas kawasan perkotaan memiliki ciri-ciri A. Aktivitas lebih dari 50% penduduknya pada sektor non-agraris terutama industri, perdagangan, dan jasa. B. Memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop atau hotel. C. Lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik, dan atau yang D. Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf B. Selanjutnya ada puskesmas kawasan pedesaan yang memiliki ciri-ciri A. Aktivitas lebih dari 50% penduduk pada sektor agraris. B. Memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius. C. Lebih dari 5 km tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel, rumah tangga dengan listrik kurang dari 90%, dan D. Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada huruf B. Selanjutnya, puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil yang memiliki ciri-ciri A. Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir. B. Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu. Jarak tempuh pulang pergi dari ibu kota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam. Dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca. Dan C. Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Selanjutnya ada fungsi puskesmas. Fungsi puskesmas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, yang kedua pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, dan yang ketiga pusat pelayanan kesehatan strata 1. Nah, di pusat pelayanan kesehatan strata 1 ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada public goods atau kesmas, yang kedua ada private goods atau kuratif.
Selanjutnya ada manajemen kesehatan tingkat daerah implementasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. 1. Indikator mutu klinis. Yang pertama, asesmen awal dilaksanakan pada semua pasien baru di ruang rawat inap dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak pasien dinyatakan MRS. Yang kedua, waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kurang dari 140 menit kimia darah dan darah rutin. Yang ketiga, kejadian kegagalan pelayanan ronsen kerusakan foto kurang dari 2%. Yang keempat, kepatuhan melaksanakan proses tim out pada pasien pre-operasi. Yang kelima, penulisan resep sesuai formularium. Yang keenam, tidak adanya kejadian prescription error. Selanjutnya ada pengkajian pre-anestesi dilaksanakan untuk pasien pra-operasi elektif. Kejadian reaksi transfusi kurang dari 0,1%. Kelengkapan pengisian rekam medik 2x24 jam sejak setelah selesai pelayanan rawat inap. Selanjutnya, insiden rate infeksi aliran darah primer atau IADP kurang dari 1,5%, infeksi akibat pemakaian ventilator VAV kurang dari 1,5%, insiden rate hospital acquired pneumonia HAP kurang dari 1,5%, insiden rate infeksi luka operasi atau ILO kurang dari 1,5%. Selanjutnya ada insiden rate infeksi saluran kemih atau ISK kurang dari 1,5%. Indikator mutu manajemen. Yang pertama, ketersediaan obat esensial. Yang kedua, ketepatan waktu pengiriman laporan bulanan ke Kementerian Kesehatan RI. Pelaksanaan standar penanganan tertusuk jarum. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun lebih dari 60%. Kepuasan pelanggan lebih dari 90%. Selanjutnya, karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun lebih dari 60%, kepuasan pelanggan lebih dari 90%, kepuasan pegawai lebih dari 90%, tren 10 besar diagnosa dan data demografi yang bersangkutan, cost recovery lebih dari 40%. Yang terakhir ada peralatan ukur medis yang terkalibrasi tepat waktu sesudah dengan ketentuan kalibrasi BPFK. Indikator mutu sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, persentase terpasangnya gelang identitas pasien baru rawat inap. Yang kedua, persentase pelaksanaan readback ditandatangani oleh pemberian instruksi dalam waktu 1x24 jam. Yang ketiga, kepatuhan pemberian obat high alert dengan double check. Yang keempat, kepatuhan pelaksanaan prosedur site marking pada pasien yang akan dilakukan tindakan operasi. Selanjutnya, persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan dengan metode 6 langkah dan 5 momen. Dan yang terakhir, tidak adanya kejadian pasien jatuh. Selanjutnya, ada referensinya, ada 4. Yang pertama dari Sri Kusuma Dewi 2009, Informatika Kesehatan Graha Ilmu Yogyakarta. Yang kedua, Diana Bersela ST SKM 2012, Sistem Informasi Kesehatan Mitra Wacana Media Jakarta. Yang ketiga, Fahmi Hakam SKM MPH 2016, Analisis Perancang dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan, Goshen Publishing. Dan yang terakhir ada tim pengajar FKM Unstrat 2014, Modul Sistem Informasi Kesehatan, Konsep Dasar dan Penerapan Sistem Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Unstrat Manado. Sekian pembacaan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.